Tribunar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon kembali digelar pada Rabu 11 September 2024. Adapun sidang lanjutan tersebut awalnya hendak menghadirkan 4 orang saksi alibi oleh pemohon. Namun pada faktanya 6 terpidana yang juga pemohon yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi ikut memberikan keterangan dari mulai proses penangkapan hingga menjalani pemeriksaan dan proses tersebut memberikan keterangan itu hingga petang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon. Eki Yulianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Bila Bapak Tribunal dapat saya laporkan dari Cirebon, Jawa Barat, di mana sidang lanjutan peninjauan wilayah KPK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon kembali digelar pada Rabu tanggal 11 September 2024 kemarin. Bahkan hingga sore hari ini Kamis persidangan masih berlanjut. Pada sidang Rabu kemarin, tim kuasa hukum para terpidana menghadirkan awalnya 4 saksi alibi. Namun mereka meminta kepada majelis hakim untuk juga 6 terpidana yang juga pemohon memberikan kesaksian terkait pengalaman yang dialaminya dari mulai proses penangkapan hingga menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota hingga di Polda Jabar. 6 terpidana sendiri masing-masing terdiri dari Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Saat itu sidang dimulai sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Usai sidang dimulai, para pemohon yang juga terpidana diminta untuk memberikan kesaksian yang dialaminya selama awal-awal penangkapan tahun 2016 lalu. Hadi, salah satu terpidana, menjadi yang pertama memberikan kesaksian tersebut. Hadi menceritakan bagaimana ia mendapatkan perlakuan yang tak pantas saat proses dari mulai proses penangkapan hingga saat menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota, di mana Hadi mendapatkan penyiksaan dari mulai dipukul, diinjak, hingga harus memakan makanan yang tak pantas. Nah, mendengar cerita itu, saat itu suasana sidang berubah ya menjadi haru. Hadi juga tak kuasa menahan tangis di ruang sidang tersebut. Tangisan Hadi bahkan kemarin membuat suasana semakin haru, di mana bibinya juga yang bernama Suteni yang hadir juga di persidangan ikut menangis dan harus ditenangkan oleh tim kuasa hukum. Sidang juga sempat diskor 5 menit agar Hadi bisa tenang dan melanjutkan memberikan kesaksiannya. Nah, selain Hadi, terpidana lain bernama Rivaldi juga menceritakan hal pahit yang sama. Bahkan dirinya yang sejatinya berasal dari kasus yang berbeda, yakni senjata tajam, harus dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eki dan Vina yang tidak dikenalnya. Agar Rivaldi mengakui, petugas pun melakukan penyiksaan terhadap Rivaldi dari mulai saat dirinya ditangkap di Polsek Utara Barat, Polres Cirebon Kota, hingga digiring ke Polres Cirebon Kota. Di Polres juga Rivaldi mendapatkan perlakuan keji. Nah, mendengar cerita dari Rivaldi, suasana sidang saat itu juga kembali hening dan haru. Rivaldi pun menangis sejadi-jadinya menceritakan hal yang sangat-sangat pahit yang dialaminya selama disangkakan menjadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Nah, adapun sidang PK kemarin resmi berakhir pada pukul 6.30 sore. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim bernama Arif Ferdian menutup jalannya persidangan setelah mendengar keterangan dari 6 pemohon yang juga terpidana mengenai proses penangkapan hingga pemeriksaan di Polres Cirebon Kota hingga Polda Jabar. Sementara dalam wawancara selepas sidang, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana bernama Jutek Bongso menjelaskan
beberapa poin yang terungkap dalam persidangan tersebut. Salah satu fakta yang terungkap adalah mereka tidak didampingi penasihat hukum saat menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, baik di tingkat Polres Cirebon Kota maupun di Polda Jabar. Dan itu terkonfirmasi di dalam persidangan kemarin. Jutek juga menyoroti penganiayaan dan dugaan penyiksaan yang dialami oleh para terpidana. Selain itu, Jutek juga menambahkan bahwa fakta baru mengenai peran Ibtu Rudiana juga terungkap dalam persidangan, di mana ternyata pada tanggal 1 September 2016, Rudiana masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri dengan menjemput Rivaldi ke Polsek Utara Barat. Bahkan diduga melakukan penganiayaan mulai dari Polsek hingga Polres Cirebon Kota. Nah, Jutek juga menegaskan bahwa berbagai fakta yang terungkap di persidangan tidak bisa lagi terbantahkan. Salah satunya terkait fakta persidangan yang sudah membuktikan bahwa ini bukan melibatkan institusi Polri secara keseluruhan, tetapi oknum-oknum tertentu. Jutek juga menyarankan agar institusi Polri menyelesaikan masalah ini mumpung persidangan masih berjalan. Demikian Adila, kembali studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.